Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bersama saya Ahmad Purnama Jelani sebagai host sekaligus moderator. Kita bertemu dalam webinar bersama dengan Nutracare. Webinar kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pencernaan sehat, puasa semangat. Nah, pasti Bapak dan Ibu sekalian ingin segera mengetahui langsung dari pakarnya. Seperti yang kita tahu, penting sekali untuk menjaga kesehatan selama puasa. Nah, salah satu yang penting diperhatikan, namun seringkali ini diabaikan, adalah kesehatan pencernaan. Padahal, sistem pencernaan yang sehat akan mengatur fungsi kekebalan tubuh dan dapat mengatur suasana hati dengan baik. Tidak hanya itu, pencernaan yang sehat akan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, dan webinar hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang istimewa, yaitu Dr. Putri Wulandari, seorang medical dokter atau yang akrab disapa Dr. Putri. Beliau adalah dokter yang juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Saya akan membacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Putri. Dr. Putri merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, lulus 2016. Beliau juga aktif sebagai dokter umum. Terakhir beliau dokter umum di Puskesmas Tangerang Selatan. Nah, beliau juga merupakan seorang private dokter di aplikasi Alo Dokter. Wah, luar biasa sekali ya Dr. Putri pengalamannya. Untuk pemateri selanjutnya, yaitu ada Ibu Margareta Kirsantini Punto Arsi. Beliau adalah Brand Management of Nutracare. Nah, kepada Dr. Putri dan Ibu Margareta, saya mohon izin memberikan pengumuman kepada para peserta webinar hari ini. Bagi Bapak Ibu, nantinya yang ingin bertanya, silakan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya. Karena setelah sesi para pembicara nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para pembicara kita hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi 30 pendaftar pertama, webinar ini akan mendapatkan masing-masing gratis 1 botol Nutracare Enzyme Plus dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah acara. Selain itu, tadi sudah ada gratis ya Enzyme Plus buat 30 pendaftar pertama, juga akan ada door prize nanti bagi para peserta yang tetap mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat. Boleh dilihat Bapak Ibu di kolom chat sudah ada linknya. Nah, untuk berkesempatan mendapatkan paket produk daya tahan tubuh dari Nutracare, yaitu ada Nutracare D3 1000 IU, plus Nutracare Vitamin C 1000 Time Release. Nah, untuk 5 pemenang, dan juga ada voucher cek daya tahan tubuh dari Laboratorium Prodia untuk 3 pemenang. Perlu saya sampaikan, ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Nah, seperti itu Bapak Ibu pengumumannya. Nah, ada sebaiknya sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan pada hari ini, saya mau sapa dulu nih Dokter Putri dan Ibu Margareta. Gimana kabarnya Dokter Putri dan Ibu Reta? Selamat sore Pak Ahmad, kabarnya baik. Bagaimana dengan Pak Ahmad Selamat sendiri? sore. Wah, alhamdulillah baik, luar biasa Dok. Semangat walaupun sedang berpuasa nih di bulan Ramadan ini. Ibu Reta gimana kabarnya? Baik, Pak Ahmad. Pak Ahmad Hmm, sendiri gimana? Puasanya lancar, Pak? lancar. Apalagi kalau bulan puasa ini senang sekali karena banyak sekali kuliner-kuliner di rumah. Ya. Kalau biasanya kan makanan biasa. Nah, kalau bulan puasa banyak sekali hidangan di rumah. Alhamdulillah Ibu Reta. Ini baru masuk hari ke-6. Masih ada 24 hari lagi. Semoga saya, keluarga saya, dan juga Bapak Ibu semua di sini bisa menjalani Ramadan tahun ini dengan baik, dengan lebih sempurna lagi ya, sehingga dapat berkah bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materi pertama nih dengan tema pencernaan sehat, puasa semangat yang akan disampaikan oleh Dokter Putri. Dokter Putri, boleh Dok untuk mulai menampilkan Dok share screen-nya Dok untuk materi pada hari ini.
Oke ya, sambil menunggu Dokter Putri, saya menyiapkan, saya ucapkan juga salam-salam nih bagi para peserta yang udah hadir. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan hadir di webinar kali ini sambil ngabuburit bersama saya, bersama Nutracare ya. Tentu saja bagi yang ibu-ibu udah sambil masak ya, masaknya nanti atau sudah masak mungkin sebelumnya ya. Kita hari ini semoga akan tepat waktu sampai 16.30 sesuai dengan jadwal ya. Saya juga ucapkan selamat juga kepada Bapak Ibu yang hari ini menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan juga bisa berkah bagi kita semuanya. Oke, sambil masih menunggu ya proses search skin dari Dokter Putri. Nah, bagi Bapak Ibu nanti saat Dokter Putri menyampaikan materinya juga bisa untuk mengetik ya jika ada pertanyaan di kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya. Jadi boleh, mungkin biar nggak lupa jika Dokter Putri sedang menjalankan materinya, sambil aja ketik pertanyaannya apa. Oke, sambil menunggu Saya share Dokter screen Putri. Pak Ahmad Oh sekarang. ya, boleh dok, untuk saya screen dok materinya. Ya, saya izin share screen ya. Oke. Apakah terlihat? Oke, belum, sebentar lagi mungkin dok. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat dok. Mungkin, oke dok. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian, materi hari ini akan disampaikan oleh Dokter Putri tentang tema pencernaan sehat dan puasa semangat. Kepada Dokter Putri, saya persilakan. Terima kasih Pak Ahmad. Selamat Baik. sore Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalani puasa di bulan Ramadan dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Nutracare. Baik, saat ini saya akan membawakan materi mengenai pencernaan sehat, puasa semangat. Sebagai pendahuluan, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan kita. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekumpulan organ yang bekerja sama dalam melakukan suatu fungsi, di mana fungsi di sini adalah memecah makanan menjadi molekul sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik merupakan proses yang mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus dan kecil, dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, menelan, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik ini terjadi di mulut dengan menggunakan gigi dan juga terjadi di lambung dengan gerakan peristaltik. Jadi di lambung itu akan memecah dan mengaduk makanan secara kontraksi dan relaksasi. Kemudian proses pencernaan kimiawi ini melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, jadi pada layar Bapak Ibu ini ada ilustrasi. Awalnya karbohidrat ini berupa sebuah bongkahan roti. Dengan pencernaan mekanik dengan menggunakan gigi, bongkahan roti itu akan diubah menjadi bentuk yang lebih halus dan kecil. Kemudian, untuk sebuah karbohidrat dapat diserap oleh tubuh, itu harus diubah menjadi bentuk gula sederhana, yaitu glukosa. Disinilah terjadinya proses kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, sistem pencernaan itu dilakukan oleh sekumpulan organ yang bekerja sama melakukan suatu fungsi. Nah, ketika mendengar organ sistem pencernaan, mungkin yang familiar ini adalah lambung dan usus. Namun sebenarnya organ yang terlibat bukan hanya lambung saja ataupun usus, tetapi dari mulut hingga ke anus ini disebut organ pencernaan. Meskipun terlihat simpel, hanya mencerna makanan saja, tapi proses pencernaan ini merupakan sebuah proses yang kompleks. Nah, jadi di gambar ini ada ilustrasi dari sistem pencernaan kita. Ada mulut, ada kelenjar saliva, kemudian esofagus, lambung, organ hati. Di sini tidak tampak ada kantong empedu, ada juga pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan kemudian dibuangnya di anus.
Nah, kita mulai masuk ke organnya. Jadi di mulut ini ada 2 organ yang berperan, yaitu gigi dan kelenjar ludah. Gigi adalah alat pencernaan mekanis yang bertugas untuk memotong makanan menjadi lebih kecil, sehingga enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih efisien dan lebih cepat. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Fungsinya, gigi seri itu untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, sedangkan untuk kelenjar ludah atau kelenjar saliva itu ada 3, terletak di sisi kiri dan sisi kanan, yaitu kelenjar parotis itu ada di pipi, kelenjar submandibula itu ada di rahang bawah, dan juga kelenjar sublingual itu ada di bawah lidah. Nah, kelenjar saliva ini akan menghasilkan enzim, yaitu enzim amilase, enzim lipase, dan enzim lisozim. Di mana fungsi enzim amilase ini mengubah karbohidrat menjadi bentuk gula sederhana. Selain di kelenjar saliva, enzim amilase nanti juga akan dihasilkan oleh pankreas. Untuk enzim lipase, ini fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan enzim lisozim, enzim ini fungsinya bukan untuk mencerna makanan, namun untuk melindungi tubuh. Jadi, jika pada saat kita makan ada bakteri yang tidak sengaja menempel di makanan, akan dibunuh atau dihancurkan dengan enzim lisozim dengan cara merusak dinding tubuh dari bakteri tersebut. Nah, setelah makanan dikunyah dan bercampur dengan saliva, makanan akan membentuk yang namanya bolus. Dari rongga mulut, bolus itu akan masuk ke lambung melewati yang namanya faring. Melewati faring ini nanti di sini. Faring ini merupakan jalan penghubung antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Kalau ke saluran napas itu namanya trakea, nanti kalau ke saluran pencernaan namanya esofagus. Di faring ada namanya epiglotis. Ini epiglotis, dalam keadaan normal epiglotis akan terbuka. Tapi ketika ada bolus yang masuk, epiglotis akan tertutup. Tujuannya agar makanan yang masuk tidak salah ke trakea, tidak salah ke jalur napas, namun akan masuk menuju lambung. Nah, setelah dari esofagus, bolus akan masuk ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi karena gerakan peristaltik dari kontraksi otot lambung, mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur atau kim. Pada pencernaan kimiawi, ini dibantu dengan getah lambung yang dihasilkan oleh sel dinding lambung. Setelah makanan masuk ke mulut, itu lambung sudah memproduksi cairan lambung, terdiri dari air, lendir, elektrolit, enzim pencernaan, dan juga asam hidroklorik. Selain itu, sel di dinding lambung akan menghasilkan proenzim, namanya pepsinogen. Pepsinogen ketika bertemu dengan asam hidroklorik akan aktif menjadi enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini untuk mencerna protein seperti daging, telur, dan produk olahan susu menjadi pepton. Enzim pepsin ini hanya bekerja jika pH lambung itu 1,5 sampai 2. Di atas pH 4 tidak bekerja. Kemudian lanjut ke organ berikutnya yang menghasilkan enzim pencernaan adalah pankreas. Nah, di layar ini terlihat pankreas ini letaknya di bawah organ hati. Pankreas memiliki 2 fungsi, menghasilkan enzim pencernaan dan menghasilkan hormon. Kita akan fokus di enzim pencernaannya saja. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas adalah enzim amilase, enzim lipase, dan enzim protease atau enzim tripsin. Nah, tadi sudah sempat saya singgung pada saat menjelaskan kelenjar saliva, kalau enzim amilase juga dihasilkan oleh pankreas. Enzimnya sama atau tidak? Jawabannya sama. Tugasnya sama untuk memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Sedangkan kalau enzim tripsin atau protease ini untuk mencerna protein, diubah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini penting untuk pertumbuhan otot, produksi hormon,
dan fungsi tubuh lainnya. Kemudian enzim lipase ini digunakan untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Enzim-enzim tersebut hanya dihasilkan oleh pankreas, namun digunakannya nanti di duodenum atau usus 12 jari, bersamaan dengan cairan empedu untuk mencerna lemak, karbohidrat, dan juga protein. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai organ hati. Organ hati ini adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan. Akan menghasilkan cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Nanti cairan empedu tersebut akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi kantong empedu itu fungsinya untuk menyalurkan atau menyimpan empedu sebelum ke usus halus. Yang menghasilkan cairan empedu adalah organ hepar atau hati. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan yang namanya senyawa bikarbonat. Senyawa ini bertujuan untuk menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam agar tidak melukai dinding usus halus. Tadi sudah sempat saya jelaskan kalau lambung itu menghasilkan cairan lambung yang bersifat asam dengan pH 1,5 hingga 3. Jika cairan lambung ini nanti pergi ke usus halus tanpa dinetralkan oleh senyawa bikarbonat, asam kuat ini akan melukai dinding usus halus. Oleh karena itu, perlu dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke organ pencernaan berikutnya adalah usus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang 6-8 meter, lebarnya 25 mm. Nah, usus halus akan dibedakan menjadi 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Saya akan mulai dengan duodenum atau usus 12 jari. Ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Jadi makanan dari lambung sebelum masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian dicerna dengan enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin yang tadi dihasilkan oleh pankreas. Selain itu, ada juga enzim maltase yang dihasilkan oleh usus itu sendiri. Kemudian pencernaan dilanjutkan ke jejunum. Masih pencernaan kimiawi. Nah, jejunum ini menghasilkan enzim sendiri, yaitu enzim sukrase, enzim maltase, dan enzim laktase. Di mana enzim sukrase ini memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim maltase memecah maltosa menjadi glukosa, sedangkan enzim laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, kemudian proses penyerapan nutrisi dilanjutkan ke ileum. Ileum ini merupakan bagian akhir dari usus halus, berperan sebagai penghubung dan melanjutkan makanan yang sudah dicerna ke usus besar. Ini merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Di ileum terdapat yang namanya villi atau jonjot usus yang fungsinya memperluas permukaan usus sehingga proses pencernaan zat makanan akan lebih sempurna. Oke, kemudian apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita puasa? Jadi pada layar ini adalah ilustrasi metabolisme tubuh setelah kita makan. Setelah kita makan sampai 3 jam ke depan, karbohidrat yang kita konsumsi akan dipecah menjadi glukosa. Protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak. Hal ini menyebabkan di darah terjadi peningkatan glukosa, asam amino, dan juga asam lemak. Oleh karena itu, jika pada saat sahur mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, glukosa dalam darah akan meningkat, yang artinya insulin dalam tubuh juga akan meningkat. Pankreas akan melepaskan insulin yang fungsinya untuk memindahkan glukosa dari aliran darah ke sel tubuh, sehingga sel tubuh dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Selain itu, insulin juga akan menstimulasi organ hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Ini dalam bentuk cadangan yang nanti dapat digunakan sewaktu-waktu. Biasanya setelah 3 jam setelah kita makan,
kadar insulin dan glukosa akan kembali normal. Nah, kemudian selama berjalannya waktu dan aktivitas dalam 24 jam, kadar glukosa dalam darah akan terus turun. Pankreas akan melepaskan hormon namanya glukagon. Hormon ini akan memicu organ hati mengubah glikogen yang tadi cadangan glukosa itu menjadi glukosa yang nanti akan dilepaskan ke aliran darah. Apabila glukosanya masih kurang karena keadaan kita saat ini sedang puasa, tidak ada asupan makan lagi, tubuh akan memecah asam amino dan juga asam lemak menjadi glukosa. Nama prosesnya adalah gluconeogenesis. Oleh karena itu, meskipun saat puasa dan tidak ada asupan makanan, kita tetap ada energi, meskipun tidak sebanyak kalau kita tidak berpuasa. Nah, kemudian keluhan pencernaan apa saja yang bisa muncul pada saat kita berpuasa? Ada bisa muncul keluhan mual dan muntah, itu bisa terjadi pada hari-hari pertama puasa. Hal ini karena sistem pencernaan kita sedang beradaptasi. Selain itu, penyebab lainnya bisa karena makan yang terlalu banyak pada saat buka puasa, kemudian langsung tidur. Pada saat malam, metabolisme tubuh kita itu melambat, jadi makanan lebih lambat dicerna. Jadi pada saat sahur bisa muncul rasa penuh dan terasa masih kenyang sehingga tidak sahur. Nah, untuk mencegahnya, hindari buka puasa berlebihan. Hindari konsumsi makanan yang pedas dan asam. Pilihlah makanan yang berserat tinggi yang membuat rasa kenyang lebih lama. Kemudian diare juga dapat menjadi masalah yang bisa muncul pada saat kita berpuasa. Hal ini bisa disebabkan karena konsumsi makanan yang kurang higienis. Misalnya pada saat ngabuburit itu cari jajanan, nah jajanan tidak higienis. Ini bisa menjadi penyebab munculnya diare. Kemudian bisa juga mengkonsumsi makanan yang berlemak terlalu banyak. Pada saat puasa, lambung kita kosong dalam waktu yang lama. Jika pas buka kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, di mana makanan yang berlemak ini memang sulit dicerna, dan lambungnya ini kaget harus mencerna makanan berlemak yang banyak, itulah yang menjadi penyebab diare. Nah, selain diare, bisa juga konstipasi atau sembelit. Bisa disebabkan karena kurangnya konsumsi makanan berserat atau juga kurangnya asupan minuman. Untuk itu, perhatikan asupan makanan pada saat berbuka dan juga sahur. Dan mulai dari buka puasa sampai sahur, minumlah 8 gelas sehari. Selain itu, keluhan yang bisa muncul juga adalah GERD atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Hal ini bisa terjadi karena habis buka puasa atau juga habis sahur, itu langsung tidur. Nah, pada saat tidur setelah makan, itu bisa menyebabkan makanan yang ada di lambung naik ke kerongkongan. Oleh karena itu, hindari langsung tidur. Idealnya tidur itu 2-3 jam setelah makan. Nah, ini adalah saya mencoba memberikan tambahan pengetahuan mengenai MAH dan GERD. MAH itu adalah istilah awam, sedangkan untuk di dunia kedokteran itu namanya dispepsia. Itu adalah kumpulan gejala yang menimbulkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga ke perut atas. Sedangkan GERD adalah kondisi naiknya asam lambung ke kerongkongan yang menyebabkan ulu hati atau sensasi terbakar di dada dan mulut terasa asam atau pahit. Nah, pada saat MAH ini, keluhan yang bisa muncul itu perut terasa penuh, padahal makanan yang kita makan ini belum habis, dan rasanya tidak nyaman setelah makan, biasanya di ulu hati. Kemudian jadi sering buang angin, sering bersendawa, dan kembung. Bisa juga mual dan muntah. Nah, sedangkan GERD ini rasa terbakar di dada setelah makan, biasanya pada malam hari, karena makanan atau asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, harus dibedakan antara nyeri dada karena GERD dan juga nyeri dada karena jantung. Kalau nyeri dada karena GERD ini biasanya rasa panas terbakar. Sedangkan kalau nyeri dada karena jantung, ini seperti rasa ditekan, seperti rasa tertindih beban yang berat,
disertai keluhan lain misalnya keringat dingin, mual, muntah, bahkan bisa pingsan. Nah, apakah puasa aman untuk orang yang mempunyai keluhan di lambung ataupun di pencernaan? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Arifah Rial Syam, spesialis penyakit dalam, beliau adalah dekan FKUI. Pada penelitian beliau dikatakan puasa Ramadan itu dapat memperbaiki penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup, khususnya di saluran cerna seperti GERD. Pasien dengan dispepsia fungsional itu akan membaik selama puasa Ramadan, karena pada saat berpuasa kita bisa mengatur makanan yang kita makan. Misalnya, yang tadinya sering ngemil, sering mengkonsumsi kopi, akan mengurangi makannya dia. Dan yang lebih bermakna itu, perokok biasanya akan mengurangi jumlah rokok yang mereka pakai per harinya, di mana rokok ini ternyata merusak dinding lambung. Oke, saya akan sampaikan tipsnya agar lancar puasanya. Pertama, makan secukupnya saat sahur dan berbuka. Hindari makan terlalu banyak karena akan membuat lambung bekerja lebih keras. Saat sahur dan berbuka, makanlah dengan perlahan dengan jumlah yang secukupnya. Mungkin pernah ada mitos didengar, saat sahur makanlah yang banyak karena akan berpuasa, dan juga waktu buka makan juga yang banyak karena siang kan tidak makan. Nah, hal ini salah, karena sebenarnya puasa ini adalah kesempatan untuk mengurangi asupan makanan, yang artinya mengurangi asupan kalori, bukan hanya menggeser jam makannya saja, sehingga bisa didapatkan manfaat puasa. Namun hal ini berbeda apabila ada bapak atau ibu yang menderita penyakit seperti diabetes mellitus. Pada keadaan tersebut, apalagi menggunakan insulin suntik, makannya tetap harus dalam porsi ataupun jumlah kalori setiap harinya. Namun sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter untuk tahu keadaan Anda layak atau tidak untuk berpuasa. Selain itu, jika makanan berlebihan itu sebenarnya tidak berguna karena lambung akan tetap mencerna makanan dalam waktu 6-8 jam berapapun banyaknya makanan yang kita konsumsi. Kemudian awali berbuka dengan makanan yang ringan seperti kurma atau biskuit. Kedua, hindari makan terburu-buru. Kebiasaan makan terburu-buru ini dapat membuat udara masuk ke dalam saluran cerna sehingga memicu keluhan mual. Agar tidak terburu-buru pada saat sahur, usahakan bangun lebih awal agar dapat sahur dengan tenang dan perlahan. Kunyah makanan dengan benar dan perlahan. Mengunyah merupakan langkah pertama dari proses pencernaan. Dengan mengunyah secara benar dan perlahan, maka kerja organ pencernaan berikutnya akan berkurang. Jadi, kita harus mengunyah makanan hingga halus agar kerja lambung untuk mencerna makanan akan berkurang. Bagaimana mengunyah yang benar? Mengunyah yang benar itu dilakukan di kedua sisi. Kemudian, menurut teori, dikunyah ini sebanyak 32 kali, namun tidak perlu segitunya dihitung. Yang penting saat kita ingin menelan, tekstur awal dari makanan yang kita makan itu sudah berubah, sudah menjadi halus. Kemudian 3, pilih menu makanan yang tepat. Pilihlah karbohidrat kompleks agar dilepaskan secara perlahan oleh tubuh. Dipecah lebih lambat ke tubuh, artinya kadar glukosa itu lebih lama di tubuh. Contohnya, bisa mengkonsumsi oat, atau jika ingin roti, bisa pilih roti gandum. Kedua, konsumsi protein. Protein ini penting untuk memperbaiki dan membangun jaringan tubuh. Kemudian yang sering lupa mungkin ya, jangan lupa mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung serat. Serat ini penting untuk pencernaan agar lancar pada saat buang air besar. Oke, kemudian 4, hindari makanan dan minuman pemicu sekresi asam lambung. Hindari mengkonsumsi makanan yang terlalu berlemak, siap saji, terlalu pedas ataupun asam saat berbuka ataupun saat perut masih kosong. Lemak memang diperlukan oleh tubuh, namun jangan berlebihan. Karena konsumsi makanan berlemak yang berlebihan dapat melemahkan katup otot esofagus, hingga makanan jadi mudah naik ke kerongkongan, memicu keluhan tadi GERD. Kemudian hindari minuman yang mengandung kafein dan soda.
karena kafein dan soda ini bersifat asam. 5. Hindari tidur setelah makan. Kebiasaan langsung tidur setelah makan memicu naiknya makanan ke kerongkongan. Jadi harus minimal lah beri jarak 2-3 jam untuk tidur setelah makan. Selain itu, jika memang sering ada keluhan GERD, bisa diatasi dengan menyangga kepala dan bahu dengan tumpukan bantal. Posisi ini dapat mencegah makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian 6, tetap minum obat sesuai dengan resep dokter. Jika Anda menderita sakit tertentu, konsultasikan dulu keadaan Bapak dan Ibu sebelum berpuasa agar dokter dapat memberikan tahu kondisi Anda ini layak atau tidak untuk berpuasa. Nah, pada saat kita berpuasa ini ada perubahan pola mengkonsumsi obatnya, di mana pada saat kita tidak berpuasa ada waktu 24 jam untuk kita minum obat. Pada saat puasa, waktu kita minum obat menjadi 10-11 jam saja. Nah, cara minum obatnya bagaimana? Jadi kalau misalnya obatnya itu harus diminum 1 kali sehari, dikonsumsinya saat sahur atau berbuka. Kalau 2 kali sehari, dikonsumsinya saat sahur dan berbuka. Kalau 3 kali sehari, yang tadinya bisa diberi jarak 8 jam, sekarang hanya punya 10-11 jam, ini bisa coba dikonsultasikan ke dokter dulu, apakah ada obat alternatif yang bisa dikonsumsi 1 atau 2 kali sehari. Jika memang harus 3 kali sehari, maka caranya itu dikonsumsi saat sahur, saat berbuka, dan saat tengah malam sebelum tidur, misalnya jam 10 atau jam 11 malam. Nah, kalau obatnya ini harus diminum sebelum makan, nah berarti harus diminum 30 menit sebelum sahur. Jadi minum obat dulu, 30 menit kemudian sahur. Nah, berarti harus menyiapkan waktu lebih, berarti harus bangun lebih pagi, supaya tidak terburu-buru pada saat sahurnya. Nah, apabila ada Bapak Ibu yang menderita kencing manis, itu baiknya untuk makannya nanti buka makan dengan takjil dulu, kemudian bisa dilanjutkan beribadah, baru habis itu lanjut makan nasi. Nah, ini supaya gula di dalam darah tidak tiba-tiba naik. Kemudian 7, aktivitas yang tepat saat berpuasa. Nah, aktivitas ini maksudnya adalah berolahraga. Mungkin masih ada sebagian dari kita yang berolahraga ini setelah sahur, mungkin dengan maksud masih banyak tenaga sehingga masih semangat olahraganya. Namun hal ini salah, karena prinsipnya habis olahraga itu kita harus minum, karena kita harus mengganti cairan yang hilang yang keluar pada saat kita berolahraga melalui keringat ataupun melalui napas. Oleh karena itu yang tepat adalah olahraga dilakukan menjelang berbuka. Nah, tapi olahraganya pun tidak bisa seperti olahraga yang kita lakukan sehari-hari pada saat kita tidak berpuasa, misalnya lari 1 jam, angkat beban. Pada saat berpuasa, olahraga cukup 30 menit saja. Kenapa? Tujuan kita berolahraga pada saat berpuasa itu untuk menjaga kebugaran, agar tidak ngedrop. Nah, berbeda lagi untuk pasien yang diabetes. Kalau misalnya ada pasien diabetes mau berolahraga sebelum puasa, pada saat puasa, itu bukan dilakukan menjelang berbuka. Kenapa? Karena menjelang berbuka itu gulanya sudah rendah. Kalau dipaksakan puasa bisa semakin rendah, bahkan bisa pingsan. Jadi kalau memang mau berolahraga, bisa berbuka dulu, namun dengan misal dengan kurma saja atau dengan kolak saja, pokoknya jangan makan berat dulu. Kalau mau olahraga, habis itu baru berbuka. Tapi perlu diingat, tidak perlu olahraga yang berat. Oke, dari presentasi saya dapat diambil kesimpulan kalau berpuasa itu tetap aman bagi yang memiliki masalah di pencernaan ataupun di lambung, seperti dispepsia fungsional. Hal ini karena lifestyle ternyata lebih baik pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian dan waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan presentasi saya. Semoga berguna untuk kita semua. Oke, terima kasih Dokter Putri. Tadi banyak sekali nih ya tips-tips di bulan
puasa di bulan Ramadan ini bagi kita semua ya. Yang pertama tadi yang saya soroti nih, hati-hati sore-sore sambil pulang ke rumah gitu kan, lihat ada tajil-tajil yang sangat berwarna-warni itu, aduh harus pilih-pilih ya. Boleh aja dok ya, tapi jangan berlebih dok ya. Nah, karena yang berlebih itu tidak baik Bapak Ibu ya. Aduh, saya juga kadang-kadang sering tergoda nih. Lalu juga saat berbuka puasa, saat mulai dari yang ringan-ringan dulu makanannya ya. Oke. Nanti mungkin bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan spasi pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu boleh langsung mengajukan pertanyaannya. Nah, saya juga ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat untuk berkesempatan mendapatkan paket produk daya tahan tubuh dari NutraCare, yaitu NutraCare Vitamin D3 1000 IU plus NutraCare Vitamin C 1000 Time Release untuk 5 pemenang, dan juga ada voucher cek daya tahan tubuh dari Laboratorium Prodia untuk 3 pemenang. Nah, perlu saya sampaikan ketentuan bagi para pemenang yaitu harus melampirkan KTP dan NPWP sebagai syarat untuk pemenangnya ya. Itu tadi sebelum sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu, boleh langsung bertanya aja di kolom chat. Nah, sebelum sesi tanya jawab kita akan masuk ke pemaparan kedua yaitu dari Ibu Margareta. Ibu Margareta sudah siap? Baik, Pak Ahmad, sudah siap saya. Oke. Sebentar, saya coba izin share screen dulu ya. Oke, baik Ibu Reta. Sebentar. Oke, sudah tampil Bu Oke, Reta. Oke, siap, Pak Ahmad. bagi Bapak Ibu peserta webinar, hari ini kita akan lanjut lagi materinya yang kedua dari Ibu Margareta kepada Ibu Reta, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sambil ngabuburit ya, kita coba untuk belajar bersama. Tadi sangat menarik sekali ya tips-tips yang sudah diberikan nih oleh Dr. Putri ya mengenai gimana sih supaya kita bisa menjalankan puasa ini dengan lebih baik lagi. Nah, jika diperlukan untuk menjaga kesehatan, kita ada nih produknya dari NutraCare yaitu NutraCare Enzim Plus. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu nih mengenai brand NutraCare itu apa. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak ya mengonsumsi produk NutraCare ini dan bahkan sudah kenal ya sama produk kita. Nah, jadi NutraCare itu adalah brand atau produk suplemen yang terbuat dari bahan alami terstandarisasi yang diproses di pabrik modern dengan standar GMP dan juga memiliki uji klinis dan data ilmiah yang kredibel. Nah, ketiga hal ini menjadikan produk NutraCare itu produk yang aman dan juga berkhasiat. Gitu. Nah, ini untuk range produknya dari produk NutraCare. Jadi kita cukup banyak selain dari kesehatan pencernaan, kita juga ada untuk daya tahan tubuh, untuk jantung dan kardiovaskular, kemudian untuk tulang dan persendian, kemudian untuk daya ingat dan sirkulasi darah, kemudian untuk kesehatan mata, kemudian untuk kesehatan prostat, kemudian untuk kesehatan saluran kemih, dan juga ada untuk kesehatan wanita. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas itu mengenai kesehatan pencernaan, khususnya itu adalah NutraCare Enzim Plus. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan lain nih terkait dengan produk kami yang lain, nanti bisa ditanyakan langsung aja ke customer service kami ya, yang tadi men-share untuk link Zoom ini gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai NutraCare Enzim Plus. Jadi NutraCare Enzim Plus ini merupakan suplemen yang bisa bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan. Nah, cara pakainya itu cukup satu kapsul setiap 30 menit atau sampai 1 jam sebelum makan, atau bisa juga bersamaan dengan makan. Nah, untuk komposisinya itu kita terdiri dari 3 bahan alam, yaitu ada papaya leaf atau daun pepaya, kemudian ada ginger root, lalu ada fenugreek, dan juga kita dilengkapi juga dengan 6 enzim pencernaan. Jadi tadi juga sudah disampaikan ya oleh Dr. Putri bahwa enzim pencernaan ini merupakan enzim yang berperan untuk membantu mencerna makanan.
Nah, ini untuk manfaatnya. Jadi untuk papaya leaf dan ginger root ini berfungsi untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan, yaitu rasa kembung gitu ya. Kemudian rasa penuh, begah, nah itu bisa diatasi dengan kandungan dari papaya leaf dan juga ginger root. Kemudian kita juga ada kandungan fenugreek yang berfungsi untuk melapisi dinding lambung dan usus sehingga dapat mengurangi iritasi lambung. Nah, kemudian tentunya sesuai dengan namanya ya, Nutracare Enzyme Plus, ada juga komposisinya yaitu 6 enzim pencernaan yang berfungsi untuk membantu mencerna makanan. Nah, lalu pada kondisi apa sih produk Nutracare Enzyme Plus ini bisa dikonsumsi? Nah, yang pertama itu ketika Bapak Ibu sering merasa mual, merasa begah atau kembung setelah makan. Lalu kemudian sering sendawa atau merasa banyak gas. Nah, itu juga merupakan salah satu tanda bahwa Bapak dan Ibu sekalian ini kekurangan enzim pencernaan. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah fungsi pengunyahan yang tidak sempurna. Nah, ini bisa disebabkan karena giginya sudah rusak ya, sudah banyak yang ompong, sudah banyak yang dicabut, biasanya juga berkaitan dengan usia. Lalu kemudian fungsi pengunyahan yang tidak sempurna itu juga bisa disebabkan karena sering makan terlalu cepat atau sambil bicara. Jadi makannya itu tidak dikunyah dengan sempurna. Lalu kemudian ini yang sering terjadi ya ketika lagi bulan puasa ini, makannya terlalu banyak gitu. Jadi pas lagi buka puasa kalap gitu ya, beli makanan cukup banyak gitu, lalu semuanya dimakan, nah itu akan menimbulkan rasa begah dan tidak nyaman di perut. Lalu kemudian ini tadi yang juga sudah disampaikan oleh Dokter Putri, yaitu setelah makan itu tiduran, jadi jarang bergerak. Nah, ini menyebabkan metabolisme pencernaannya pun juga menjadi lambat. Gitu. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya membutuhkan bantuan enzim pencernaan nih untuk membantu mencerna makanannya. Nah, lalu kenapa sih Bapak dan Ibu sekalian nih harus memilih produk Nutracare Enzyme Plus? Kan mungkin di luaran juga banyak nih ya produk-produk yang untuk menjaga kesehatan pencernaan gitu. Nah, kelebihannya itu adalah Nutracare Enzyme Plus ini terbuat dari 3 bahan alam dan 6 enzim pencernaan yang saling sinergis nih fungsinya untuk menjaga kesehatan pencernaan. Lalu kemudian Nutracare Enzyme Plus ini juga dilengkapi dengan fenugreek, di mana fenugreek ini berfungsi untuk melapisi dinding lambung sehingga dapat membantu mengurangi iritasi di lambung. Nah, ini biasanya pada penderita MAH ya yang suka asam lambungnya meningkat. Nah, itu biasanya karena asam lambungnya itu mengiritasi dinding lambung. Nah, kita ada kandungan fenugreeknya yang bisa membantu untuk mengurangi iritasi lambung tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin untuk waktunya bisa saya kembalikan lagi ke Bapak Ahmad. Oke, terima kasih Ibu Reta untuk presentasinya tadi ya, produk knowledge dari Nutracare Enzyme Plus. Ternyata luar biasa sekali ya, saya menambahkan enzim di tubuh, tadi ada daun pepaya, ada atau papaya leaf, ya, ada jahenya, ada fenugreek yang ternyata luar biasa sekali ya, melapisi saluran pencernaan di tubuh kita ya. Nah, bagi Bapak Ibu juga boleh bertanya terkait produk Nutracare Enzyme Plus yang tadi disampaikan oleh Ibu Margareta. Wah, kayaknya pertanyaan sudah mulai banyak nih. Saya panitia dan saya akan mencoba untuk mulai membacakan satu persatu pertanyaannya ya kepada Dokter Putri dan Ibu Margareta. Kita mulai, Dok Putri ya, sudah siap ya Ibu Reta untuk pertanyaan-pertanyaannya? Ya, Oke, silakan Pak Ahmad. oke. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Elta atau Bapak Elta ya, mohon maaf ya. Ibu Elta mungkinnya dari Surabaya. Izin bertanya, Dokter Putri, makanan apa saja yang sebaiknya dihindari saat sahur bagi penderita GERD dan MAH? Kemudian, bagaimana pertolongan pertama saat mengalami gangguan pencernaan seperti diare saat menjalankan puasa? Lalu selanjutnya, kapan sebaiknya gejala gangguan pencernaan diperiksakan ke dokter? Oke, itu dok pertanyaannya dok. Oke, saya coba jawab. Terima kasih Bapak atau Ibu Elta untuk pertanyaannya. Untuk makanan yang dihindari itu pada prinsipnya adalah makanan yang asam, makanan yang pedas. Eh, Hmm. itu aja sih sebenarnya prinsipnya untuk yang mempunyai keluhan di lambung. Karena kan kalau misalnya lambungnya itu mendapatkan asam yang berlebihan, itu yang memberikan keluhan. Nah, kemudian kalau misalnya diare itu bagaimana? Tergantung diarenya seperti apa dan berapa kali. Kalau misalnya masih ada
ampasnya bukan cuma air aja, itu kemudian masih hanya 2-3 kali, dan Bapak atau Ibu ini masih merasa mampu, tidak ada keluhan pusing, tidak disertai keringat dingin, tidak ada muntah, kemudian masih sanggup lah, yaitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata sudah lebih dari 5 kali, hanya ada air aja, kemudian pusing seperti ingin pingsan, keringat dingin, itu udah batalin aja, minum yang banyak, kemudian langsung segera ke dokter. Karena itu mungkin sudah dehidrasi dan butuh infus supaya untuk mengembalikan cairannya. Kemudian tadi apa? Satu lagi yang terakhir. Tadi ini pertolongan pertama saat mengalami gangguan pencernaan. Lalu ini dok, kapan sebaiknya ke dokter? Tadi udah langsung terjawab oleh dokter sih. Oh, kalau ke dokter kalau misalnya diare atau kalau misalnya ada gangguan pencernaan? Gangguan pencernaan. Oke. Gangguan pencernaan itu kan sebenarnya banyak ya keluhannya. Bisa rasa sakit, bisa rasa terbakar naik ke dada, bisa mencret. Nah, kalau misalnya terjadi secara terus-menerus sampai mengganggu aktivitas, yaitu sudah saatnya diperiksakan ke dokter. Apalagi kalau terjadi penurunan berat badan tanpa sebab. Itu sudah harus mesti ke dokter. Oke, seperti itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih dok. Tadi cukup lengkap ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Elta dari Surabaya. Selanjutnya ini ada Ibu Vina untuk Ibu Margareta. Bagaimana cara kerja NutraCare Enzyme Plus pada sistem pencernaan? Mekanisme kerjanya mungkin, Bu. Oke, baik. Tadi dengan Ibu Vina ya. Oke, baik. Ibu Vina, terima kasih atas pertanyaannya ya, Ibu Vina ya. Untuk cara kerjanya dari NutraCare Enzyme Plus ini, tadi kan saya sebutkan ya, untuk komposisinya kan tadi ada 6 enzim pencernaan. Nah, 6 enzim pencernaan ini yang akan membantu untuk mencerna makanan. Jadi kan kita di tubuh kita itu kan ada enzim pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, di Enzyme Plus ini ada tambahan dari enzim pencernaannya tersebut. Terus selain 6 enzim pencernaan, juga dilengkapi dengan 3 bahan alam, yaitu ada fenugreek, papaya leaf, dan juga ginger root. Nah, fenugreek ini berfungsi untuk melapisi dinding lambung, jadi bisa membantu untuk mengurangi iritasi di lambungnya. Lalu kemudian untuk papaya leaf dan ginger root itu bisa untuk mengurangi rasa kembung dan rasa tidak nyaman di saluran pencernaannya. Seperti itu mungkin Bapak Ahmad, semoga membantu menjawab untuk Ibu Vina. Oke, terima kasih Ibu Reta. Tadi cukup menjawab ya, tadi pertanyaan dari Ibu Vina. Masih banyak pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Ini dari Ibu Vera di Sukabumi, Jawa Barat nih. Pertanyaan untuk Dokter Putri. Karbohidrat kompleks itu seperti apa saja dok? Mungkin makanannya apa saja dok ya, termasuk dalam karbohidrat kompleks. Tadi karena dokter udah sampaikan bahwa lebih baik mengkonsumsi karbohidrat kompleks ya saat berbuka dan maupun sahur. Nah, terus buah-buahan seperti apa yang bagus untuk penderita MAH? Oke, saya coba jawab ya Pak Ahmad. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang tidak gampang dicerna. Misalnya gandum, oatmeal, kemudian ya seperti kentang. Nah, yang gampang dicerna itu ya misalnya kayak biskuit, itu yang karbohidrat kompleks yang mudah dicerna. Biskuit, kemudian coklat. Seperti itu yang jadi yang masuk ke mulut itu dicerna itu langsung bisa dicerna menjadi gula. Sedangkan kalau misalnya karbohidrat kompleks butuh proses sehingga nanti glukosanya itu akan lebih lama ke darah. Nah, kemudian untuk buah yang aman sebenarnya balik lagi ke prinsipnya. Pilihlah buah yang tidak asam. Itu. Oke, baik. Mungkin bagus kalau bulan puasa itu ini dok, pepaya boleh dok ya? Itu bagus dok. Bagus, berserat banyak. Oh, berserat banyak ya. Oke. Selain harganya juga yang murah dan pepaya juga di Indonesia banyak ya, Bapak Ibu. Banyak juga isinya. Jadi silakan boleh tuh buah yang paling bagus di bulan Ramadan tuh bulan puasa ya. Juga boleh mengkonsumsi kurma juga cukup gulanya cukup baik juga. Jadi tapi jangan terlalu banyak karena kurma itu tinggi glukosanya. Tinggi glukosanya, betul. Bagi penderita diabetes mungkin berisiko juga ya, dok ya. Ya, betul. Oke, lanjut. Ini dari Bu Elta, ternyata ada pertanyaan lagi, tapi ini untuk Bu Margareta. Sebaiknya mengkonsumsi NutraCare Enzyme Plus sehari berapa kali bagi yang memiliki gangguan pencernaan saat berpuasa? Kemudian sebaiknya mengkonsumsi NutraCare Enzyme Plus ini sebelum makan atau setelah makan? Lalu apa saja keunggulan NutraCare Enzyme Plus dibandingkan produk suplemen vitamin sejenis merek lainnya? Wah, luar biasa BLT. Tertarik sekali langsung dengan penjelasan Bu Reta tadi.
Oke. Oke, baik. Pertanyaannya banyak sekali ya dari Ibu Elta dan ini tentunya sangat menarik sekali ya untuk pertanyaannya ya. Hmm. Baik, terima kasih Ibu Elta untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama untuk aturan pakai dari Nutracare Enzim Plus ya. Hmm. Nah, untuk aturan pakainya itu adalah 3 kali sehari, dikonsumsinya itu 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Nah, kan sekarang kondisinya lagi puasa nih, terus gimana konsumsinya gitu kan? Karena kan makannya nggak 3 kali sehari nih gitu kan. Nah, untuk konsumsinya mungkin bisa 30 menit sebelum sahur, atau kalau pas lagi buka puasanya juga, jadi 2 kali sehari nih pas sahur sama pas buka puasa. Jadi pas sahurnya itu 30 menit sebelum sahur, nah kalau pas buka puasa, biasanya kan kita buka puasanya itu pakai yang ringan dulu ya, yang tadi seperti disampaikan sama Dokter Putri, kayak biskuit dulu atau minum, kemudian biskuit dan makanan ringan. Nah, mungkin bisa makan itu dulu, lalu kemudian nanti sebelum makan berat itu bisa minum si enzim plus ini gitu. Atau setelah makan yang tadi ringan bisa dikonsumsi si enzim plus itu 1 kapsul gitu. Baru kemudian dilanjutkan dengan mungkin ibadah terlebih dahulu, baru setelah itu makan malam kayak gitu. Jadi kalau puasa cukup 2 kali sehari aja. Lalu tadi yang terakhir pertanyaannya apa ya, Pak Oke, Ahmad? Mohon ini maaf. keunggulan Nutracare Enzim Plus dibandingkan produk suplemen vitamin jenis merek lainnya, katanya. Oke, untuk keunggulannya itu untuk produk Nutracare Enzim Plus ini terbuat dari bahan alam. Jadi tadi kan ada 3 bahan alami dan kemudian ada 6 enzim pencernaan. Nah, 3 bahan alam dan 6 enzim pencernaan ini memiliki sifat yang atau manfaat yang saling bersinergis nih untuk menjaga kesehatan pencernaan. Lalu selain itu juga ada kandungannya, itu kandungan fenugreek namanya, yaitu termasuk bahan alam juga ya. Nah, itu bisa membantu untuk melapisi dinding lambung. Jadi dapat mengurangi kalau misalkan orang yang kena penyakit MAH gitu kan biasanya asam lambungnya meningkat. Terus kemudian kan jadi nyeri-nyerinya itu kan sebenarnya karena asam lambungnya ini mengiritasi dinding lambung. Nah, si enzim plus ini memiliki kandungan fenugreek yang membantu melapisi dinding lambung. Jadi tidak mengiritasi lambung seperti itu. Seperti itu, Oke, Pak Ahmad. oke, terima kasih Ibu Reta ya tadi ya. Sudah lengkap tadi pertanyaannya dari Ibu Elta Surabaya. Lanjut lagi, ini pertanyaan dari Bapak Sigit di Sidoarjo, tetangganya Bu Elta nih ya, Surabaya Sidoarjo nih. Untuk Dokter Putri, apakah sakit lambung bisa membuat badan lemes ya? Oke dok, boleh dok dijawab dok. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sigit. Pada dasarnya sih mesti tidak ya, kecuali memang ada keluhan di lambungnya. Jadi MAH itu dibedakan menjadi dua, namanya dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Nah, pada dispepsia fungsional itu kita ada keluhan tidak nyaman di lambung, tapi saat diperiksa oleh dokter dengan memasukkan kamera dari mulut ke lambungnya, itu tidak ada kerusakan di lambungnya. Nah, sedangkan Oke, kalau misalnya dispepsia organik, itu waktu dicek di lambungnya dengan kamera, itu ada luka, bisa ada erosi di lambungnya. Nah, kalau misalnya dispepsia fungsional, semestinya tidak memberikan keluhan lemas, kecuali gara-gara Bapak perutnya tidak enak, jadi nggak mau makan. Tapi oke, kalau misalnya keluhan dispepsia organik karena memang ada masalah di lambungnya, ya itu mungkin bisa memberikan keluhan jadi lemas gitu. oke, oke Seperti dok. itu. Oke dok, terima kasih dok. Jadi boleh mungkin Bapak Sigit juga periksakan ke dokter juga ya, kepada Bapak Sigit dan juga mungkin boleh Bapak untuk mencoba mengkonsumsi terapi dengan enzimnya, enzim plus dari Nutracare ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini dari Sidoarjo jauh ke Pekanbaru di Sumatera ada Ibu Rara. Ini untuk Dokter Putri, saya mau tanya, kenapa setiap puasa saya mengalami sakit kepala dan terasa panas? Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ada konstipasi ya dari Ibu Lara ini. Oke, terima kasih Ibu Rara untuk pertanyaannya. Panasnya ini seperti apa? Panasnya di kepala seperti demam atau panas di dada? Seperti Hmm, seperti GERD gitu. Nah, kalau misalnya panasnya di dada, ya kemungkinan ibu ada keluhan di pencernaannya. Untuk hmm, sakit kepala karena puasa, bagaimana dengan pola makan ibu? Apakah mungkin pada saat sahur ini konsumsi makannya sedikit sehingga gula darahnya itu turun? Karena gejala hipoglikemia atau gula darah turun itu sakit kepala atau pusing. Harus dikoreksi dari pola makan juga ibu ya, dilihat bagaimana pola makannya.
Oke, kalau ini dok, hidrasi mungkin, kekurangan air minumnya mungkin. Itu Oh, pengaruh juga. dehidrasi. Bisa jadi ya dok ya? Betul, bisa Hmm, jadi. oke ya. Jadi mungkin terasa panas ya, atau juga bisa kan kalau wanita usia 40 tahun ke atas mungkin secara hormonal tuh, atau bisa jadi ya dok ya, Mm. terasa panas juga di wajah. Mungkin juga minum air putihnya mungkin dok ya, seperti itu dok ya. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih ya wah dokter Putri banyak banget sekali pertanyaannya ya. Bu Reta harap bersabar dulu ya Bu Reta. Saya ada satu pertanyaan lagi nih. Ini dokter Putri ini tapi ibu siapa ya ini ya? Oh, dari Ibu Kurnianti di Surabaya lagi nih ya. Oke, Surabaya banyak sekali nih ya. Ini dok, saya sedang merasa obesitas, yaitu 70 kilogram dengan tinggi badan 168. Harusnya enggak ya kalau 168 170 kilogram. Tapi mungkin obesitas mungkin dok. Harusnya enggak dok ya. 70 kilo dengan tinggi badan 168. Ya, kalau kalau laki-laki saya juga di 168, 169, 70 itu udah normal. Mungkin merasa berat nih ya Ibu Kurniati ini ya. Sehingga saya butuh diet pada saat Ramadan. Setidaknya turun minimal 10 kilo lagi. Waduh, Ibu luar biasa nih ya. Saya menggunakan produk low fat susu rendah kalori. Rendah lemak, sorry, susu rendah lemak atau susu almond dan biskuit diet atau snack diet. Untuk makan berat, nasi merah hanya 5 sendok, dan lauk pauk, sayuran, dan buah. Apakah prinsip diet saya itu benar, dok? Oke, terima kasih. Untuk Ibu siapa tadi, maaf Jadi Ibu namanya? Kurnianti. Oke, Ibu Kurnianti. Untuk tahu obesitas atau tidak, itu udah hitungannya, Bu, namanya BMI. Nanti dilihat dari tinggi badan, berat badan, usia. Nah, itu juga harus dihitung. Saya kalau tiba-tiba begini, saya juga ngitungnya susah. Tapi kalau sekilas mungkin memang agak berlebih ya, mungkin. Berlebih ya? Tapi Oke. tapi harus dihitung dulu ya, Ibu ya, dihitung. Nah, jika ingin menurunkan berat badan, satu harus diingat prinsipnya. Menurunkan berat badan tidak bisa dengan cepat. Kalau cepatnya, turunnya cepat, naiknya akan cepat. Idealnya adalah 1 bulan itu kira-kira turun 1-2 kilo aja. Per minggu itu setengah kilogram. Itu. Lebih dari itu berarti cara ibu menurunkan berat badan adalah salah. Nah, setelah nanti sudah tahu BMI atau idealnya berapa, berarti itu kan targetnya. Nah, cara nanti menurunkannya itu harus tahu namanya BMR. Jadi, berapa kalori harian yang dibutuhkan agar dapat menjalankan aktivitas tanpa kendala. Nah, nanti itu ada hitungannya lagi, kalorinya berapa. Nah, nanti asupan makannya itu harus di atas itu, tapi tidak boleh melebihi, ada lagi hitungannya lagi. Jadi, gimana ya? Ada hitungannya lah, pokoknya itu. Nah, nanti itu dari asupannya itu, kalau misalnya konsumsinya ibu di bawah dari kebutuhan BMR, memang bisa turun, tapi organ akan rusak. Jadi misalnya nih, BMR-nya 1000. Ibu supaya pengen cepat turun, konsumsi cuma 600. Logikanya itu kan berarti tubuh harus memecah energi dari tempat lain. Nah, tapi ini cepat turun, tapi akan rusak organ-organnya seperti ginjal, hepar. Nah, jadi harus perlahan-lahan. Kalau misalnya minum susu ataupun makanan diet lain, sebenarnya kalau saya tidak terlalu menyarankan. Saat diet, ibu tetap boleh makan Cheetos, ibu tetap boleh makan wafer Tenggo ataupun apapun. Cuman dilihat kalorinya. Jadi misalnya 1 bungkus itu, misalnya saja ya, kalorinya itu 100. Ibu konsumsi itu cuman agar supaya terpuaskan rasa pengen makannya, cukuplah satu batang aja atau 1 keping aja. Jadi nggak harus nggak harus makan makanan diet, makanan biasa pun bisa. Yang penting diatur jumlah asupan kalorinya. Selain itu, diet itu juga yang penting adalah olahraga. Karena nanti kalau misalnya cuman batasin makanan aja, lemaknya itu tetap akan gelambir. Padahal kita ingin
jadi singset juga kan, jadi seksi juga kan. Nah, lemak itu harus diubah jadi otot. Nah, kita harus olahraga. Olahraga tuh nggak harus langsung nge-gym 2 jam. Kalau misalnya sebelumnya itu belum bisa olahraga, pelan-pelan aja, jalan pagi aja, kemudian setengah jam, 45 menit, tapi rutin, 5 kali seminggu. Nah, itu akan berpengaruh. Yang penting harus diingat, jangan mau instan. Untuk turun berat badan itu butuh proses. Ibu harus menikmati prosesnya, sehingga nanti juga kalau mau makan banyak atau gemuk lagi itu juga akan ingat, oh untuk nurunin ini susah gitu. Jadi dan saat mencapainya itu akan lebih bangga, lebih bahagia lah seperti itu. Oke, jadi tadi untuk Ibu Kurniati mungkin defisit kalorinya jangan terlalu defisit banyak dok ya, jangan terlalu banyak defisitnya diatur. Tadi seminggu berapa maksimal paling besar 2 kilo dok ya? Seminggu 0,5. 0,5 ya, sebulan 2 kilo itu paling banyak ya. Oke, jika lebih dari itu mungkin harus hati-hati karena mungkin kita nggak sadar ternyata kita lemes, kita jadi kurang enak karena kan dietnya terlalu keras sehingga ya udah makan lagi banyak deh akhirnya balik lagi kan sayang ya, lebih baik. Oke, biasanya betul. seperti itu. Oke. Nah, dan juga mungkin ke lambung kita juga berbahaya dok ya jika kita sering membiarkan defisit kalori yang berlebih dok ya. Oke, lanjut lagi ini dari Ibu Preti, Jakarta. Ini untuk Ibu Margareta dan Dokter Putri. Izin bertanya, apabila ada obat MAH dari dokter yang diminum sebelum makan atau saat makan, perlu diberi jarakkah atau boleh diminum bersama dengan Nutracare Enzym Plus? Mungkin boleh nggak Bu Reta dan dokter? Oke, dari saya ya mungkin ya. Oke. Kalau misalkan memang obat MAH, kan biasanya obat MAH itu dikonsumsinya pada saat sebelum makan ya, 30 menit sebelum makan. Nah, sedangkan enzim plus ini juga konsumsinya 30 menit sebelum makan. Terus bagaimana nih cara konsumsinya gitu kan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Ibu Preti ya, bisa konsumsi dulu untuk obat MAH-nya 30 menit sebelum makan. Terus nanti pada saat bersamaan dengan makan itu bisa dikonsumsi enzim plus. Jadi enzim plus itu kan selain 30 menit sebelum makan kan bisa juga pada saat bersamaan dengan makan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan obat MAH-nya itu dianjurkannya pada saat bersamaan dengan makan, berarti enzim plusnya yang 30 menit sebelum makan. Seperti itu. Jadi ada jedanya gitu, sekitar 30 menit. Seperti itu Bapak Ahmad. Oke. Dari dokter mungkin ada tambahan dok? Kalau saya mungkin menambahkan sedikit ya. Pertama dilihat dulu kondisi Bapak atau Ibu. Apakah kondisinya memang parah sehingga harus mengkonsumsi obat MAH itu kan banyak juga ya jenisnya ya. Ada yang untuk menurunkan asam lambung atau juga untuk yang lambung yang sudah luka itu dikembalikan pelindung lambungnya. Kalau misalnya memang keadaannya cukup parah, menurut saya dikonsumsi dulu lah obat dari dokternya sampai keadaannya membaik, kemudian baru di maintenance dengan enzim plus dari Nutracare. Oke, terima kasih dok ya. Jadi tetap Bapak Ibu, walaupun banyak mungkin temennya yang minum Nutracare Enzym Plus sembuh kok, mah aku sembuh, tapi tetap resep dari dokternya, obat mahnya, karena untuk menggantikan tadi yang sakitnya itu, lukanya itu harus tetap diminum obat mahnya ya Bapak Ibu semua ya. Nah, selanjutnya ini Bapak dari Ibu Grace di Bandung nih. Izin bertanya lagi Bu Margareta, udah bertanya sebelumnya ya ternyata ya. Produk Nutracare ini bisa dibeli di mana aja ya Bu? Terus harganya berapa? Oh iya harganya Bu Reta tadi belum disampaikan ya. Di mana aja dan harganya berapa Bu Reta? Ya. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya dari Ibu Grace ya. Tadi kayaknya kita juga belum sebutkan ya untuk harga dan kemudian belinya di mana gitu, kayaknya kita belum sebutkan. Ya. Oke, terima kasih Ibu Grace atas pertanyaannya ya, sekaligus mengingatkan kita gitu. Nah, untuk pembelian produk Nutracare Enzym Plus ini itu bisa didapatkan di apotek ataupun toko obat terdekat. Atau kalau memang di dekatnya itu ada Wetzen, ada Kimia Farma, nah itu kita juga ada di situ. Lalu kemudian apabila males nih buat keluar, males buat cari, misalnya seperti itu kan, apalagi kondisi kayak gini lebih suka belanja online. Nah, kita juga bisa didapatkan di online nih, bisa di official store kami, ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, nama tokonya itu adalah Konimex Store atau Konimex Official. Lalu kalau misalkan online, offline kesulitan nih Mas Ian untuk mendapatkan produknya, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung menghubungi customer service kami di 0811-9690-3055. Nanti akan kita bantu untuk mendapatkan produknya. Gitu. Kemudian kalau untuk harganya sendiri, harganya itu untuk yang 30 kapsul adalah 211.800, sekitar segitu untuk harganya. Seperti itu Ibu Grace. Iya.
Oke, itu 211.000 itu harga eceran tertinggi ya Ibu Reta ya. Betul. Jadi Bapak Ibu boleh temukan di toko-toko yang lagi ada program diskon gitu. Ataupun yang ada promo di online-nya ya. Jika ingin bertanya tentang Nutrakernya gimana Bu Reta? Oh iya, Hmm, kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut nih tentang Nutracare gitu hmm, ya, nah itu bisa mengunjungi website kami. Website kami itu di www.nutracare.co.id atau bisa juga follow oke. Instagram kami di @nutracareid atau Hmm, bisa juga langsung tanya nih, misalkan lebih suka pakai WhatsApp ya, nah bisa langsung WhatsApp aja ke nomor customer service kami di hmm, 0811 9690 3055. Seperti itu oke. Bapak Ahmad. Oke, lanjut lagi nih. Ada pertanyaan dua lagi nih. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Mungkin dokter juga bisa bantu jawab. Ibu Reta juga bisa jawab. Jadi pertanyaan dari Pak Sigit. Wah, Pak Sigit ini ternyata saya cocok dengan produk Nutracare ini. Wah, terima kasih Bapak Sigit dari Sidoarjo. Tadi sebelumnya juga udah ada pertanyaan nih. Mohon info apakah aman jika saya mengkonsumsi terus-terusan dalam jangka panjang atau harus ada jeda? Nah, itu dari Pak Sigit. Saya tambahkan lagi dengan Ibu Wiwit dari Probolinggo. Itu apakah bila sudah konsumsi Nutracare multivitamin, saya boleh konsumsi vitamin lainnya? Oke, tadi Nutracare multivitamin di luar Enzim Plus. Mungkin boleh dijawab Bu Reta. Oke, baik. Saya akan coba jawab untuk Pak Sigit terlebih dahulu ya. Oke, Tadi kan ditanyakan ya apakah aman untuk dikonsumsi terus-menerus gitu ya. ya. Nah, untuk konsumsi terus-menerus ini aman karena kan bahannya terbuat dari bahan herbal gitu ya. Hmm, Tapi perlu dilihat lagi nih untuk kondisinya seperti apa. Jadi ketika jangka waktu pemakaian ini apakah memang ada perbaikan atau gimana gitu. Kalau memang sudah ada perbaikan, misalkan konsumsi awalnya itu 3 kali sehari, bisa diturunkan hmm, jadi 2 kali sehari sampai akhirnya untuk dosis maintenance itu 1 kali sehari. Nah, apabila memang ternyata pada saat konsumsi ini terjadi perburukan misalkan atau tidak terjadi perbaikan, lebih baik untuk dikonsultasikan ke dokter. Takutnya ada hal atau penyebab lain yang tidak dapat ditangani dengan Nutracare Enzim Plus ini, seperti itu. Terus tadi untuk Ibu Wiwit ya, sudah iya. konsumsi untuk multivitamin one per day ya, untuk Nutracare multivitamin one per day. Nah, ini tergantung untuk produk Nutracare lainnya yang dikonsumsi apa. Kalau misalkan yang dikonsumsi adalah yang Nutracare Enzim Plus ini masih bisa aja untuk ditambahkan gitu karena kan manfaatnya juga berbeda ya. Kalau untuk Enzim Plus ini kan untuk pencernaan, kalau multivitamin one per day itu kan lebih untuk ke daya tahan tubuh ya sehari-hari seperti itu. Jadi tergantung untuk apa vitaminnya apa dan produk atau obat-obatan lain yang dikonsumsi itu apa aja gitu. Jadi kita juga perlu tahu sehingga kita bisa sarankan boleh konsumsi produk yang lain atau tidaknya seperti itu sih. Jadi balik Oke, lagi ke kondisi masing-masing Bapak Ahmad oke, seperti itu. terima kasih. Tapi Dok, ada satu lagi pertanyaan nih buat dokter nih, Pak Nuroni nih. Takutnya Pak Nuroni memang menanyakan nih. Saya kalau habis buka puasa, mungkin setelah makan, Dok ya. Kenapa kepala saya pusing ya? Takutnya mungkin setelah makan terjadi masalah di lambungnya. Terus selalu pusing nih. Mungkin 6 hari pertama ini pusing nih, buat Pak Nuroni. Pusing ini maksudnya sakit kepala atau pusing berputar? Harus Mungkin diketahui. mungkin kalau kalau biasanya kalau lambung mungkin apa, Dok? Berputar mungkin ya atau Kalau misalnya pusing nggak berputar, habis buka puasa, pusing. hmm. Apakah waktu buka puasa itu makannya kalap, Nah, itu ya. mengunyahnya cepat? Nah, itu Hmm. bisa menjadi salah satu penyebab. Jadi, Pak, kalau misalnya buka puasa, dikontrol dulu. Misalnya makan kurma dulu aja 3, Oke. kemudian beribadah dulu, Nah, terus selanglah setengah jam. Nah, baru makan. Makannya juga pelan-pelan, kunyahnya pelan-pelan, dan jangan lupa minum juga ya, Pak. Gitu. oke, oke. Mungkin mungkin tadi itu apa namanya pencernaan kita, sistem pencernaan kita kaget, Dok Kaget. ya. Kaget Mm-mm. ya. Oke, saya juga sering tuh bala-bala 3 langsung, aduh kenyang gitu kan. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya masih ada, cuman waktu kita terbatas, sudah habis. Nanti mungkin pertanyaannya akan langsung dibantu jawab oleh customer service kami di Nutracare di 0811 9690 3055. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi juga melalui WA tersebut jika ingin bertanya lebih lanjut. Nah, oke, selanjutnya sebelum masuk ke yang ditunggu-tunggu nih ada door prize ya yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kepada Dokter Putri dan Ibu Reta mungkin kesimpulannya nih akhirnya nih singkat saja dari Dokter Putri dulu mungkin boleh Dok. Ya.
Baik, saya coba membuat kesimpulan nih ya, pada saat puasa ini terjadi banyak perubahan dalam tubuh kita, dari pola makan, pola tidur, makan yang tadinya 24 jam bisa makan kapan aja, tiba-tiba jadi 10 sampai 11 jam aja. Nah, dalam waktu 10 sampai 11 jam ini kita harus bisa mengatur makanan yang kita konsumsi itu apa saja. Jangan hanya yang enak-enak aja, jadi maunya goreng-gorengan aja, karbohidrat aja, gula aja. Jangan lupa kalau tubuh kita itu juga butuh vitamin, juga butuh serat, juga butuh air. Biasanya itu yang kadang lupa. Konsumsi airnya cuma sedikit. Jadinya sembelit ataupun konstipasi. Nah, itu semua harus diatur. Kalau misalnya minum, ingat prinsip 2-4-2. 2 gelas saat berbuka, 4 pada saat makan malam, 2 gelas lagi pada saat sahur. Sehingga dalam sehari ada konsumsi 8 gelas. Kemudian juga serat, buah dan sayur itu juga harus dikonsumsi, jangan dilupakan agar pencernaan kita nggak ada masalah dalam nanti BAB-nya, karena kan BAB juga penting gitu ya. Tuh dari saya. Oke, terima kasih Dokter Putri. Dari Ibu Reta, boleh Ibu? Baik, kalau dari saya mungkin bisa berikan kesimpulannya untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan khususnya pada saat puasa nih. Nah, jika diperlukan itu dapat mengonsumsi produk Nutracare Enzim Plus yang mengandung 6 enzim pencernaan dan juga 3 bahan alam yang fungsinya itu saling bersinergis untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, untuk aturan pakainya kalau selama puasa bisa dikonsumsi 30 menit sebelum sahur dan juga 30 menit sebelum makan berat pada saat sudah buka puasa gitu, atau juga bisa juga bersamaan pada saat buka puasa gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih mengenai produk Nutracare, Bapak dan Ibu dapat mengakses website kami di www.nutracare.co.id, bisa juga follow Instagram kami di @nutracareid, dan juga bisa juga langsung menghubungi customer service kami di 0811 9690 3055. Seperti itu Bapak Ahmad untuk kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Ibu Reta, terima kasih Dokter Putri, terima kasih sudah membawakan materi pada hari ini dan juga menjawab pertanyaan nih dari para pelanggan setia Nutracare ya, Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih semua para peserta webinar hari ini. Jangan beranjak dahulu karena akan ada door prize yang akan kita undi di akhir acara ya. Kita akan mulai membagikan door prize-nya. Oke, kita akan undi ya Bapak Ibu, mungkin sudah melihat. Di sini ada undiannya nih ya. Pertama kita akan bagikan dulu 5 paket untuk 5 pemenang, yaitu paket produk daya tahan tubuh yang terakhir. Kita akan mulai untuk yang pertama nih, mendapatkan paket produk daya tahan tubuh dari Nutracare. Dan Nutracare vitamin D3, 1000 IU, dan juga Nutracare vitamin C 1000 time release. Oke, terima kasih kepada selamat, terima kasih ya kepada Ibu Anastasia ya, mendapatkan 1 paket produk daya tahan tubuh ya, ada 2 produk dalamnya. Lanjut lagi, masih ada 4 pemenang lagi yang akan bisa dibawa pulang nih door prize-nya ya. Oke, selamat kepada Bapak Saiful Bahri dari Jakarta. Selamat Bapak. Oke, kita undi lagi, masih ada 3 lagi pemenang untuk paket produk daya tahan tubuh. Sambil ngebuburit ya, kita bagi-bagi hadiah nih. Oke, selamat kepada Ibu Wiwi Widayanti dari Jakarta. Paket produk daya tahan tubuhnya masih ada 2 lagi pemenang ya, untuk paket produk daya tahan tubuh dari Nutracare. Oke, selamat kepada Ibu Rima Artiani ya, untuk satu lagi ya, untuk paket daya tahan tubuhnya. Nah, bagi Bapak Ibu juga, bagi pendaftar 30 pendaftar pertama juga akan mendapatkan secara free Enzim Plus, Nutracare Enzim Plus ke rumah masing-masing yang akan dikirimkan oleh pihak panitia. Oke, Ibu Harisinti ya, selamat mendapatkan produk daya tahan tubuh dari Nutracare. Selanjutnya, kita ada 3 pemenang ya untuk voucher cek daya tahan tubuh dari Prodia. Kita akan undi. Ini Bapak Ibu bisa datang langsung, nanti kami berikan voucher dari pihak panitia, Bapak Ibu bisa langsung ke Prodia untuk melakukan cek daya tahan tubuh. Free ya. Oke, selamat kepada Ibu Preti dari Jakarta mendapatkan voucher cek daya tahan tubuh Ibu senilai Rp250.000. Tinggal datang saja ke Prodia menunjukkan vouchernya, nanti bisa ikut langsung tes cek daya tahan tubuh. Lagi pandemi gini cocok ya untuk cek daya tahan tubuh. Lanjut, masih ada 2 pemenang lagi.
Oke, kepada Ibu Mirawati, selamat ya mendapatkan voucher daya tahan tubuh. Selanjutnya masih ada pemenang lagi, satu lagi untuk pemenang Door Prize webinar hari ini bersama dengan Nutracare Engine Plus. Ya, selamat kepada Ibu Wiwit ya, Hadriningsih mendapatkan voucher cek kesehatan daya tahan tubuh dari Prodia. Terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk evaluasi kegiatan hari ini, bagi Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk mengirimkan saran dan masukan pada kami melalui link form evaluasi yang ada di kolom chat. Nah, jika berkenan, silakan Bapak Ibu untuk mengklik saran dan masukan. Mungkin materinya di webinar-webinar bulan berikutnya apa nih dari Nutracare yang ingin diangkat oleh kami. Bapak Ibu juga boleh sampaikan masukannya di link yang kami sampaikan di kolom chat. Nah, terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat dari Nutracare, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah mengikuti webinar hari ini bersama dengan Nutracare.